dengan segala kekuatan, segala daya dan upaya. Laksanakan kitab Taurat dengan segala daya dan upaya. Di orang-orang dulu itu kalau melaksanakan syariat itu dengan segala galanya. Ya pantas aja kalau Allah itu ngasih, karena memang Nabi Zakaria juga hakot-koti. Wa atainahu, aku berikan kepada Yahya al-hukma sobiyya, dikasih hikmah kepada Nabi masih kecil, bisa memahami ayat. Masya Allah, gimana taklimnya dulu ya, masih kecil, masih muda. Nah sekarang kalau kita taklim yang anak muda nggak ada. Adanya anak-anak udah jadul. Anak-anak mudanya nggak ada. Anak-anak kita nggak pada ikut taklim. Ke masjid juga yang banyak orang-orang tua, yang nganten orang tua, yang komat orang tua, yang imamin orang tua. Ini anak suban, anak mana? Itu Nabi Yahya masih muda, masih anak-anak, kok bisa? Saya lagi berpikir ini pendidikan dulu gimana caranya? Itu. Para ikhwan sekalian, ini saya pengen tahu ini cara mendidik anak yang dilaksanakan oleh Nabi Zakaria. Muridnya cuma satu. Nabi Yahya aja. Bukan sebagai orang tua berhasil mendidik anaknya jadi nabi. Oke lah, memang dari Allah ya. Begitu para ikhwan sekalian. Adakah anak-anak para ikhwan jadi ustaz? Masa jadi nabi, jadi ustaz. Kepengen ada kita punya anak jadi ustaz gitu ya. Itu. Masya Allah. Ya Pak Is ya. Yang enggak anaknya ya cucunya. Itu meneruskan generasi khilafah. Iya benarnya. Harus ada. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih ilmu kepada Nabi Yahya, wa hananam min ladunka wa zakatan wa kana taqiyya. 3 ilmu dikasih oleh Allah. Hanana, rasa sayang. Sayang kepada orang lain. Wa zakatan, dikasih bersih dari dosa. Taqiyan, dikasih ketakwaan. Ya Allah, Nabi Yahya ini ya. Tadi para ikhwan yang bacain, saya membaca artinya. Ya Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu Nabi Yahya adalah anak yang paling taat sama orang tuanya. Wa barram biwalidayhi. Bapaknya sudah tua. Begitu punya orang tua udah kakek-kakek, ibunya sudah nenek-nenek. Coba. Nah, kalau anak-anak sekarang orang tuanya masih muda. Ditinggal aja teman-teman masih muda. Udah tua tuh tinggal. Orang tuanya ditinggal. Beliau itu wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaron. Akhlaknya Nabi Yahya itu tidak pernah sombong, tidak pernah menyombongkan diri, lembut dengan orang tuanya. Enggak pernah durhaka, asia. Nah, tadi wassalamun alaihi ya maulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, kemudian Nabi Muhammad suruh bercerita tentang Maryam. Wadkur, coba ceritakan. Fil kitab bimarek, maksudnya dalam cerita Maryam. Apa yang Allah tunjukkan dalam ayat ini? Allah memberitahu suatu kebesarannya di hadapan manusia. Orang-orang dulu itu ya oleh Allah dikasih tahu yang tidak masuk akal diperlihatkan. Sekarang susah. Allah memperlihatkan karena sudah banyak, udah diceritakan, ngapain ngasih tahu gitu kan? Itu Maryam itu kok nggak punya suami, kok punya anak. Ini diceritakan tadi. Dia itu ada di mihrab, nggak mungkin orang seperti itu punya anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril mendatangi dia, meniupkan dalam perutnya, jadilah anak. Siapa sangka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja seorang ibu punya anak tanpa suami. Jadi jangan dikirain orang itu pasti berzina, itu pasti nggak mungkin tuh. Tapi kalau orang Amerika pakai cloning, Pak.
ada yang pakai dimasukin gitu bisa juga. Cantik. Kalau sekarang itu aneh-aneh orang itu udah di cloning segala macam. Inseminasi. Ilmu cloning kan zaman-zaman sekarang itu ya. Dimasukin ke tabung jadi bayi juga. Ya, tapi nggak sempurna. Jadi manusia. Malah ada ibu-ibu minta sperma kepada orang laki-laki yang bukan nggak kenal di mana, ketemu di kereta. Kamu kayaknya dicek, dibawa ke dokter. Kamu yang cocok, saya sudah lama punya suami, nggak pernah suaminya mempersilahkan lagi. Nah, minta ya berapa malam gitu. Ini orang sekarang itu aneh-aneh nyeleneh. Begitu. Para ikhwan sekalian, Allah menunjukkan kebesarannya. Allah itu bisa mengadakan di luar nalar manusia. Apa maksudnya? Supaya manusia itu iman sama Allah yang maha menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, ceritanya panjang ini. Masya Allah. Para ikhwan sekalian, jangankan manusia itu apa tahu yang sudah di dalam perut laki-laki atau perempuan. Ada yang tahu kan? Pakai apa ya namanya itu? Belum tentu benar. Itu kan perkiraan. Ketika anak saya yang nomor 4 itu penasaran kan, kakaknya laki-laki, kakaknya laki-laki, 3 anak saya itu laki semua, kepengen punya anak perempuan. Dicek pakai apa namanya itu, pakai SG. Dikasih kabar, anak ibu insya Allah itu perempuan karena nggak ada baksonya. Mama gak pernah makan bakso. Perempuan bu, udah seneng. Begitu mau lahir, nggak lahir pak. Diuji oleh Allah karena keyakinannya diyakinikan oleh dokter mau perempuan. Saya juga kepengen punya anak perempuan. Kerasa jam 3 sampai sore, sampai malam, sampai menginap, sampai pagi, sampai siang, sampai jam 1 baru keluar laki-laki. Sampai saya kasih nama Muhammad Kholis, Muhammad yang ikhlas. Maksudnya nasihatkan orang tua, ikhlas apa adanya, dari Allah begitu. Maksa kepengen punya anak perempuan. Coba jadi lagi. ikhlas aja. Kalau lah dia perempuan, kholisoh. Ternyata itu dokter itu ngarang, hanya menduga-duga. Di dalam surat Luqman itu hanya Allah yang tahu apa jenis laki-laki, apa jenis perempuan. Hanya Allah yang tahu. Dokter yang ahli saja belum tentu benar. Begitu. Itu para hewan sekalian. Ya. Yang kelima kali Ustaz. Jadi kalau saya baca Al-Quran saya menangis. Para ikhwan sekalian, kita lanjutkan materi kita. Amal soleh bekal menghadap Allah. Jangan-jangan kepada bawa ya. Udah forgetten. Iya, sekarang nomor 8. Nomor 8 itu adalah hal-hal yang membatalkan amal. Jadi amal kita sudah capek-capek jadi rusak, jadi batal. Tadi surat apa tadi? 33 Muhammad. Surat Muhammad surat 44 ayat 33. Rois bawa tuh tulisannya, alhamdulillah. Salahnya, salah baca ya. Hah? Bukan ya. Tadi saya bacakan surat Muhammad, hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu menghapus, merusak amal-amalmu. Sudah capek kita beramal di dunia ini, sudah menghabiskan harta, sudah memeras keringat, sudah menghabiskan apa namanya itu, ini apa namanya kekuatan kita, Energi. udah ya marah-marah segala rupa macam-macam, masya Allah. Sudah kemana-mana ngabisin bensin, nggak jadi amal soleh. Apa sih yang suka merusak amal kita jadi rusak? Segala amal bisa rusak, tidak bernilai amal soleh dan tidak emang di rumah nggak bawa kemarin Pak? Kalau ditinggalkan ketinggalan rumahnya ini kan? Pas enggak. Waktu datang. Iya.
dan tidak mendapatkan pahala dari Allah karena beberapa sebab. Yang pertama sebabnya menurut surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang irtadda yartaddu, murtad. Murtadun itu bahasa Arab. Irtadda yartaddu, roda yaruddu. Roda itu balik. Jadi roda itu bahasa Arab putar. Roda, balik lagi. Orang Indonesia itu miskin bahasa. Mau menyebutin nama ini apa namanya? Roda yaruddu, balik lagi. Ya, orang Indonesia itu ya miskin bahasa. Ngambil bahasa orang, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Yunani. Jadi nyopet sana sini. Irtadda yartaddu itu gara-gara murtad andinihi dari agama. Jadi kalau kita murtad, amal kita yang sudah lama ini jadi hilang. Tapi apabila kita murtad kemudian mati, wahwa kafirun. Murtad ada dua. Murtad kemudian mati kafir ya amalnya. Tapi kalau murtad kembali lagi dia bertobat. Nah, beda lagi. Bukan 217 kali kan? 217 kan? Al-Baqarah. Betul kan? Betul apa? Betul. Jadi orang yang murtad itu kemudian kafir, maka kemudian matinya kan kafir karena murtad. Faulaika habitat a'maluhum, maka amalnya hapus, hilang. Dan itu ikhwan kita dulu itu kan di jamaah itu banyak beramal tadi. Segala kebutuhan saya dikasih semua, Tad. Asal ngomong aja. Tapi sekarang sudah murtad, gimana ya, Tad ya? Saya tanya, masih hidup atau meninggal? Udah meninggal. Ya kalau meninggal ya hapus semuanya. Jadi naib lagi. Itu saya heran, udah pada jadi naib kok murtad, ada kan? Ya belum tentu jadi naib itu istiqomah. Ini ayat ini menasihati kita istiqomah di dalam hak. Karena kita melaksanakan hak memang banyak ujian, terutama ujian taat. Ujian taat itu. Ini kita sudah berdaya upaya selama ini. Ada yang taat terpaksa, ada yang taat ikhlas. Gimana? Mending taat terpaksa apa taat? Mendingan taat. Itu bukan hanya di dunia, akhabitat amalum fi dunya wal akhirah. Di dunia sampai akhirat. Nah, kalau sudah di akhirat, ulaika sabun nari hum fiha khalidun. Begitu akhir hayatnya dia mencela jamaah, mungkit masalah, ya Allah, hanya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kehidupan berjamaah ini kan karena memang kita bertobat. Asalnya dulu kita berfirqah-firqah. Kita sekarang berada di dalam jamaah. Bersyukurlah kepada Allah, banyak-banyaklah beramal soleh. Tempatnya, rumahnya orang berimannya di dalam jamaah. Ketika umat Islam tidak diberi rumah yang sesungguhnya, kita diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat al-jamaah. Jadi kata Ustaz Saifuddin, kita ini mendapatkan nikmat di abad ini. Kalimatnya besar. Nikmat yang paling besar abad ini adalah nikmat jamaah imamah. Karena beliau merasakan betapa orang yang berpartai-partai, berorganisasi, berfirqah-firqah itu saling centang perenang, saling bermusuhan. Kita sudah dalam jamaah, dari berbagai kelompok dan berbagai golongan aliran masuk ke dalam jamaah, fasbahtum bi nikmatihi ikhwan. Para ikhwan sekalian, kita syukuri.
kayak Ustaz Saiful itu kalau ada ilmu besar, pas ngomong ilmu besar ternyata ilmu non politik. Saking susahnya Pak memisahkan antara politik dengan Islam. Itu ulama-ulama itu saking susahnya memahami dakwah itu harus berpolitik. Kalau nggak berpolitik gimana kita mau menguasai dunia? Hanya menguasai suatu RT susah. Bikin partai begitu. Para ikhwan sekalian, ini ayat ini nih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dari dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai dan Tirmidzi. La yakhillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Kalau tidak halal apa? Haram. Jadi darah seorang muslim itu haram. Haram itu tidak boleh ditumpahkan, harus dijaga. Apabila dia yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah harus dijaga kehormatannya, darahnya. Itu sudah saudara kita. Haram ditumpahkan darahnya. Enggak boleh. Orang yang sudah asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Illa bi ihda salasin, kecuali dia melanggar dengan 3 perkara. 1, as-sayyibuz zani, dia sudah punya istri berzina, halal darahnya. Jadi perzinahan itu membuat orang ini boleh dibunuh gara-gara sudah punya istri. Ya, tadinya halal jadi tadinya haram jadi layak hilu, tadinya haram jadi halal. Begitu. Dah karapnya orang udah punya istri masih berzina, ya Allah. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Seseorang itu kalau sesama muslim itu dilarang membunuh, tapi dia membunuh, maka dia boleh dibunuh. Namanya apa? Kisos. Jadi kisos itu berlaku karena dia itu sudah sesama muslim membunuh. Membunuh boleh, tapi kepada orang kafir. Kalau sesama muslim tidak boleh. Begitu. Karena harus menjaga kehormatannya. Nah, dalam konteks ini itu menjadi halal, berubah nilai darahnya apabila dia menumpahkan darah saudaranya. Nah, yang ketiga ini menjadi dalil memperkuat ayat yang tadi. Wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Sudah berjamaah meninggalkan agamanya, sudah melaksanakan Islam meninggalkan agamanya. Al-mufariku lil jamaati, yang dimaksud keluar dari agamanya adalah memisahkan diri dari jamaah. Keluar dari jamaah itu sama dengan keluar dari Islam, karena dia sudah berjamaah begitu. Jadi yang dimaksud meninggalkan agamanya yaitu dalam wujud dia memisahkan diri dari jamaah. Ustaz, ikhwan kita itu udah farokol, dulu namanya farokol itu memisahkan, farokol jamaah. Kita dengar ikhwan kita farokol jamaah. Saya mau nanya Ustaz, itu bagaimana ya itu ya? Ya kita tanya sama hadis. Kita nggak bisa menghukum kecuali hukum sudah ada, kan kita hanya baca saja. Ini di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Itu amalnya itu habitot, tapi kalau tidak tobat. Jadi kalau ada ikhwan kita berpisah dari jamaah, segera tarik lagi ke jamaah. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan farokol. Kalau tadi irtada, ya tadu ini mufariku, faroko, memisahkan. Jadi jangan berpisah-pisah, jangan tafaruk. Kalau tafaruk begitu mengakibatkan orang jadi menjauh, jauh, akhirnya enggak ada kesini. Akhirnya amal yang pernah diamalkan di dalam jamaah akhirnya habis. Habitat amalukum. Para ikhwan kalian, ini artinya kita hidup berjamaah ini adalah nikmat yang paling besar untuk menjaga amal kita dan sawah ladang kita beramalnya di dalam jamaah.
jamaah para ikhwan sekalian. Bukan mengklaim memang ayatnya begitu, hadisnya begitu. Kita kan hanya mengamalkan. Merasa bersih, merasa hebat. Bukan begitu. Kita pengen mengamalkan apakah amal kita sudah soleh apa belum. Kita kaji ayatnya, kita kaji hadisnya. Ya Rasulullah yang nyampein loh. Begitu. Bukan kita mengklaim. Mau yang masuk surga orang jamaah saja. Orang yang nggak jamaah nggak masuk surga. Ya itu urusan Allah, kita nggak tahu. Kita taunya man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang kepingin masuk ke dalam surga, maka tetapilah jamaah. Itu memang diperintahkan oleh Rasulullah begitu. Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Begitu. Walau alam mereka yang Allah tahu. Kita juga tahu, dikasih tahu oleh Allah begitu. Kita nggak menyalahkan orang. Cuman kita takut kalau diri kita sampai dengan berjamaah juga ini fa'angkodakum minan nar. Kan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'angkodakum minha, kan begitu. Kalau kita dalam kondisi berfirqah berarti sebenarnya kita berada di dalam keadaan bahaya. Wa kuntum ala, padahal kamu berada di atas syafa tepi hufratin jurang minan nar, jurangnya neraka. Kalau jurangnya laut kita bisa berenang lah, neraka. Kalau jurangnya jurang sungai ya memang sengaja nyemplung bisa langsung neraka. Gimana mau berenang? Kosong. Jadi ayat itu tuh nggak main-main nyindirnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Maka Allah menyelamatkan dari bahaya itu dengan apa? Jami'an walad. Dengan berjamaah itu diselamatkan. Berarti kita hidup berjamaah sedang menyelamatkan diri dari ancaman api neraka para ikhwan. Gitu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Itulah Allah jelaskan ayatnya di dalam surat Ali Imran 103. La'allakum tahtadun, agar kamu dapat petunjuk. Jadi petunjuk dalam ayat itu apa? Al-jamaah. Jadi al-jamaah itu bentuk petunjuk. Bentuk petunjuk kepada kita. Kata Ustaz Syamdan, ini ada nikmat yang besar abad ini. Ini baca ayat ini. Ketika umat Islam kepengen bersatu dengan berbagai macam bentuk, dengan buah akal pikirannya, dengan partai, dengan apa itu, dengan organisasi, nggak ketemu, nggak cocok, itu bubar lagi. Karena memang salah tempatnya, salah caranya. Caranya gimana? Jami'an itu hal itu menerapkan cara. Kenapa perintahnya kan menggunakan isim? Kan perintah harusnya menggunakan fi'il, kata kerja. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wala tafarraqu itu benar sudah. Fi'il itu ya. Larangannya dengan fi'il, kata kerja, larangan. Ya. Harusnya kata perintahnya kata kerja perintah, tapi Allah menggunakan kata kerja Isim. isim yang dimaksud itu cara. Nah, begitu. Kan kita kalau melaksanakan sesuatu yang ditanyakan gimana caranya, piye carane. Kamu ngomong gitu gimana caranya? Nah, Allah ngasih tahu dengan cara. Caranya itu apa? Jangan berfirqah, ya caranya berjamaah. Jami'an itu memahaminya kebalikan kata wala tafarraqu, ya jami'an. Oh, begitu caranya. Allah itu memerintahkan dengan cara seperti itu. Dialek apa susunan kata ayat Al-Qur'an itu sangat-sangat indah. Nyindirnya itu Masya Allah. Ayat itu ternyata turun berkenaan dengan orang Islam, sudah baiat sama Nabi, Pak. Bukan belum Islam. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah, bersyukurlah dengan nikmat Allah atas kamu. Id kuntum adaan, dulu kamu belum masuk Islam saling bermusuhan. Aus dan Khazraj itu enggak pernah akur. Kenapa? Ketika hanya masalah air saja, sumur di tengah padang pasir itu rebutan, Pak, di sana. Jangankan sumur tengah,
Itu pinggir laut Pak, itu kan ada kondisi ikannya banyak itu kan. Saya pernah itu di Ambon itu, kalau sore itu jalan-jalan ke pinggir itu Pak nyari ikannya kok ke sana. Oh ini tempat ini beda-beda Pak. Ada yang ikan itu tidak semua air ada ikannya. Coba lihat tuh nggak semua. Kalau kita mancing milih-milih, kita itu ngambil ikan di laut itu milih Pak. Yang tahu tuh orang-orang pesisir. Di sana itu Pak sudah milik kaum situ. Orang lain ke situ nggak boleh. Itu sampai sejak dulu kakek saya di sini menguasai di patok. Ikannya di situ memang. Itu. Nah, itu sampai sekarang juga berebut. Kalau kita mau ke situ bayar, Pak. Kok bayar ikan Allah yang ngasih? Bukan bayar ikannya, bayar lokasinya. Iya, mancing juga di laut itu nggak sembarang dikasih tempat khusus, dikasih tahu oleh orang-orang pesisir di sini. Bayar, dikasih tempat itu. Jadi itu bukan bayar ikannya. Silakan sepuasnya 60.000 sehari semalam. Silakan sampai ngambilnya, pancing doang. Begitu. Nah, itu lokasi-lokasi itu tuh oleh para suku itu dikuasai oleh mereka. Itu orang lain nggak boleh. Nah, itu sumur yang tadi. Tanah Arab itu kan kering. Kalau ada sumur berebut, sudah masuk Islam berebut. Jangan begitu. Fasbahtum binikmatihi ikhwana, kamu sudah bersama. Dengan nikmat ini hendaklah bersaudara. Begitu. Fa'allafa baina qulubikum, dengan berjamaah ini Allah menyatukan hati-hati kamu. Fasbahtum binikmatihi ikhwana, jadilah kamu bersaudara. Dengan turun ayat itu mereka akhirnya berangkulan. Artinya ayat ini turun kepada orang Islam yang sudah Islam, bukan orang yang di luar Islam. Jadi menurut Ustaz Saifuddin, jadi musuh kita bukan sama Muslim, bukan orang Muhammadiyah, bukan orang NU, bukan salah, bukan. Musuh kita tuh Yahudi, tuh orang kafir tuh. Ini teman kita rangkul. Itu Ustaz Saifuddin itu begitu. Membaca ayat itu sampai ke menerawang setinggi itu. Kita rangkul. Kata Pak Wali Al-Fatah, kita nggak perlu bangun masjid, itu biayanya besar. Masjid yang ada saja kita dakwahin orangnya, nanti kan masjidnya bisa kita sholat di sana, jamaah banyak di situ, sudah aja semuanya kita dakwahin. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali Al-Fatah ternyata nggak semudah apa yang kita bayangkan. Udah didakwain susah amat. Ternyata kita harus bikin masjid sendiri. Pakai tali wilayah aja ke pusat-pusat juga. Ke pusat-pusat ke tali wilayah Jabodetabek nyari masjid ini Susah. udah dijadwal punya orang, udah di booking. Waduh, ketinggalan. Kalau mau booking masjid strategis itu dari jauh setahun sebelumnya. Coba di JES sana. Gitu. Nggak gampang gitu. Emangnya ikhwan kita di sana. Iya. Bisa kalau Allah turun tangan, ya kan? Ya bagaimana cara Allah turun tangan kan begitu. Tingkatkan takwanya. Mungkin ketakwaan kita belum haqqatu qoti. Sebelum umat-umat seperti dahulu. Sampai Allah bisa langsung kelihatan gitu loh. Orang jadi baik ya. Iya. Tangannya ya, Allah. Bisa gitu loh. Nabi Musa itu ya kan nggak ngerti kalau tongkatnya itu mau jadi ular, kok bisa gitu loh. Karena beliau tuh takwanya bener-bener Pak. Iya, benar. Takwanya bener-bener ya beda dengan orang dulu. Kita sekarang ini minta mujizat. Apa kampungan malamnya susah gitu. Begitu. Belum Orang sekarang ini belum pantas ya. Kepengen belum pantas pantas. dikasih tongkat seperti tongkatnya Nabi Musa. Di mana sekarang tongkat Nabi Musa? Sekalipun ketemu ya nggak bisa seperti itu. Salah gunain. Disalahgunakan malah musyrik, ya kan? malah dilelang. Itu dilelang, Ya. malah dijual harganya. Padahal mah dilontarin dilemparin mah nggak jadi apa-apa. Saya yakin tongkatnya masih ada. Ada.
Cuma kalau dilemparin ya nggak jadi ular. Bukan itu, bukan Orang tongkatnya. bukan Nabi Musa. Bukan Nabi Musa. Kan itu benda itu lengket kepada yang punya. Nabi Musanya bukan tongkatnya. Nabi Musanya. Iya. Diri kitanya ini. Gitu, Pak Ivan sekalian. Kemudian yang kedua, amal kita jadi hilang. Jadi apa tadi? Jadi rusak. Hilang. Apabila kita syirik, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya kamu musyrik kepada Allah, menyentuhkan Allah, la habita, niscaya lenyaplah ma kanu ya'malun, segala rupa apa yang kamu kerjakan jadi lenyap gara-gara syirik. Jadi kata Allah sederhana sebenarnya. Di dalam Al-Qur'an, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidum faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Kalau kepengen menghadap kepada Allah, bawalah bekal amalan sholihah dengan catatan jangan dibumbui dengan syirik. Jangan ada Tuhan selain Allah. Bahaya. Para ikhwan sekalian, bahasa syirik itu sekarang ini sulit sekali diberikan contoh. Keyakinan seseorang kepada sesuatu melebihi Allah. Sudah. Itu termasuk syirik. Meyakini hanya uang yang bisa menyelesaikan masalah, syirik. Iya benar. Nih, nyari orang yang duitnya banyak biar selesaikan dan masalah selesai. Emangnya masalah itu selesai dengan uang? Uang itu alat, itu tergantung orangnya. Ini harus orang kaya ini yang harus. Emang dengan kekayaan itu amanat Allah. Dengan kekayaan itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Harus dengan ilmu. Emangnya ilmu bisa mengantarkan takwa? Harusnya ilmu itu, orang semakin banyak ilmu, semakin ditambah ilmunya, dia harusnya semakin tunduk, semakin taat. Seperti padi, semakin berisi, semakin sujud. Begitu. Semakin tua, semakin sujud. Semakin kaya, semakin sujud. Semakin pinter, semakin banyak talim, semakin sujud. Begitu. Maksud Allah itu seperti itu. Bukan sebaliknya. Bukan sudah lama punya ilmu malah enggak taat. Justru dengan banyak ilmu supaya mudah melaksanakan taat. Betul Pak ya? Iya. Semakin tua karena sudah banyak pengalaman, dengan banyak pengalaman ini semakin taat. Begitu maksudnya. Dengan banyaknya harta, justru hartanya itu harta, semakin banyak harta semakin mudah melaksanakan taat. Malah kelibet apa namanya? Kekribet-kribet dengan harta. Belum selesai ini, belum bayar ini, ntar dulu, ini aja dulu, ntar dulu, ini, ntar, nanti takut meninggal. nanti itu urusan itu nanti mau bayar ini dulu, mau ini bayar ini dulu. Besok lagi ketemu nanti sibuk. Waduh, belum selesai ini, belum pembayaran ini. Semakin banyak harta, semakin pusing, semakin ribet. Itu para ikhwan sekalian yang bisa kita kaji di dalam taklim malam hari ini. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin sadar, kita pelihara amal kita, jangan kita hapus karena murtad, jangan kita hapus karena syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya sedikit. Sombong itu juga syirik. Sombong itu. Sombong itu apa sih? Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq itu menolak kebenaran, nggak mau dengerin nasihat, nggak mau dengerin taklim, itu sombong. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Apa sih ente ini? Itu sombong, itu merendahkan orang lain. Para ikhwan sekalian, masya Allah ya, kalau kita bahas masalah tauhid, masalah syirik itu, masya Allah, tauhid itu bebas dari syirik. Mari kita sedikit-sedikit kita kikis, jangan sampai hati kita ada syirik. Habis amal kita, habis. Hendaklah kita menyembah kepada Allah
benar-benar mukhlisina lahudi. Itu saja para ikhwan sekalian apa yang bisa kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kemampuan kepada kita selalu bisa beramal soleh dan bisa mengantarkan akhir hidup kita ini nanti semoga menjadi husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para ikhwan. Mas.